Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, yaitu hari Jumat 18 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Tabalong dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema menjaga tauhid dalam bertabarruk. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Meskipun kita sedang berpuasa dan juga mau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya kita membicarakan tentang tauhid, karena tauhid adalah salah satu yang paling terpenting di dalam kehidupan seorang muslim, bahkan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Tema kita adalah himat tauhid fi at-tabarruk, menjaga tauhid di dalam bertabarruk. Sebelum kita masuk kepada inti pembicaraan kita, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menjaga tauhid. Tauhid yang dijaga di sini maksudnya adalah tauhid
dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa kita wajib untuk menjaga ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang dimaksud di sini sinonim atau sama dengan ikhlas. Ikhlas artinya adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Engkau tidak menuntut dari amalmu seseorang yang melihat atau memberikan ganjaran pahala selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita jaga agar hati ini senantiasa tidak menuntut, tidak mencari seseorang yang melihat amal ibadah kita atau seseorang yang memberikan ganjaran amal ibadah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga. Kemudian juga yang harus kita jaga, tauhid yang dimaksud di sini sinonim dengan Islam. Islam, tauhid yang dimaksud di sini adalah sinonim dengan Islam. Artinya menjaga Islam. Dan Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah dan tunduk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ini yang harus kita jaga. Jadi maksud menjaga, tema kita kan menjaga tauhid dalam bertabarruk. Tauhid yang dimaksud di sini sinonim dengan Islam. Menjaga Islam artinya menjaga bagaimana penyerahan diri kita selalu hanya kepada Allah dalam ibadah kita. Berdoa kita hanya kepada Allah. Salat kita hanya karena ingin dapat pahala dari Allah. Puasa kita karena hanya memenuhi perintah Allah. Zakat haji kita karena hanya mengerjakan perintah Allah dan niatnya hanya karena Allah. Ini yang harus kita jaga. Berdoa kita hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan menjaga tauhid dalam bertabarruk, menjaga Islam dalam bertabarruk. Islam yang dimaksud adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah dalam ibadah dan taat hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Kemudian tauhid yang dimaksud di sini juga adalah iman. Beriman, menjaga iman di dalam bertabarruk. Dan pengertian iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Yang artinya mengucapkan dengan lisan, saya beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa, bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Ini yang disebut dengan iman.
Menjaga tauhid sama dengan menjaga iman dalam bertabarruk. Iman yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan qalbu, dan beramal dengan anggota tubuh. Itu iman. Maka bagaimana saat bertabarruk nanti iman kita terjaga. Itu yang disebut dengan tauhid. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tema kita tadi menjaga tauhid dalam bertabarruk. Tauhid sudah saya jelaskan. Apa itu tabarruk? Tabarruk diambil dari kata Arab. Tabarraka yatabarraku, yang artinya adalah yatlubul barakah min syai', meminta berkah dari sesuatu. Meminta berkah dari sesuatu. Ini disebut dengan tabarruk. Dan berkah artinya adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Berarti bertabarruk adalah mencari kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Bertabarruk adalah mencari kebaikan yang banyak dan mencari kebaikan yang terus bertambah. Itu disebut dengan makna dari tabarruk. Diambil dari kata tabarraka yatabarraku, artinya mencari berkah melalui sesuatu. Dan berkah yang dimaksud adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Baik. Kemudian tema ini penting dari sisi kalau seandainya keliru di dalam bertabarruk, maka akan rusak tauhid dan akan terperosok ke dalam kesyirikan. Ya, tema ini penting dari sisi kalau keliru di dalam bertabarruk, tidak terjaga tauhidnya, rusak tauhidnya, dan terperosok ke dalam jurang kesyirikan. Ini di sini letak pentingnya. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan bahwasanya akan terjadi di tengah umat Islam kesyirikan. Ya, akan terjadi di tengah umat Islam kesyirikan, terutama kesyirikan di dalam perihal ibadah. Seperti misalkan dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis. Di antara hadis-hadis tersebut adalah la taqumus sa'ah hatta, tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai taltahiqu qabailu min ummati bil musyrikin, yang artinya tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku bersatu dengan orang-orang musyrik. Ya, bersatu dengan orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa inni wallah ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di."
walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian terperosok ke dalam kesyirikan setelahku. Akan tetapi aku khawatir kalian berlomba-lomba mencari dunia. Maka hadis ini menunjukkan bahwa terjadi nanti di tengah kaum muslimin kesyirikan. Tetapi yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan itu saja, tetapi juga adalah kaum muslimin berlomba-lomba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tattaliba aliyatu nisa'i Daus ala dzil khalasah." Yang artinya tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai pantat-pantat para perempuan dari kaum Daus duduk di patung yang dimiliki oleh Al-Khalasah. Dzul-Khalasah adalah patung yang dimiliki oleh kaum Daus yang mereka beribadah di masa jahiliyah kepada patung tersebut. Ini menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat akan terjadi kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus khawatir terhadap diri kita jangan sampai terperosok ke dalam kesyirikan. Dan salah satu penyebab dari kesyirikan adalah bertabarruk yang menyimpang dari syariat Islam. Ya, yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi banyak sebab-sebab yang menyebabkan kaum muslimin terperosok ke dalam kesyirikan. Di antaranya tawassul yang disyirikkan ataupun yang terjadi kesyirikan di dalamnya. Yang kedua, tabarruk yang terjadi kesyirikan di dalamnya. Yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, salat di sisi kuburan, baca Quran di sisi kuburan, berzikir di sisi kuburan, dan menganggap beribadah di sisi kuburan lebih kabul, lebih mustajab, lebih khusyuk dibandingkan di masjid. Ini salah satu sarana, bukan dia kesyirikan, tetapi sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian juga yang keempat, al-ghulu fis salihin, terlalu berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh sehingga mengangkat derajatnya dari manusia hamba Allah kepada derajat ketuhanan. Kemudian yang kelima adalah mengkultuskan sesuatu, entah itu batu, entah itu besi, pohon, mengkultuskan sesuatu. Ini penyebab kesyirikan. Kemudian yang keenam, salah satu penyebab kesyirikan adalah perkumpulan-perkumpulan bid'ah, peringatan-peringatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menjadi penyebab kesyirikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa yang sudah saya sampaikan tadi,
setengah jam, yaitu satu yang saya sampaikan tadi adalah makna dari tema menjaga tauhid dalam tabarruk. Saya sudah menjelaskan tadi apa maksud daripada menjaga tauhid. Tauhidnya sudah saya jelaskan, yaitu sinonim dari keikhlasan, sinonim dari keislaman, sinonim dari keimanan, dan tauhid yang dimaksud adalah tauhid ibadah. Menjaga agar kita senantiasa selalu beribadah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bersolawat, hanya kita lakukan hanya ingin yang dituju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jaga. Kemudian saya jelaskan juga makna tabarruk. Bagaimana ketika kita bertabarruk, tauhid kita tetap terjaga. Itu poin pertama yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, yaitu saya menjelaskan tentang tema ini penting, karena tema ini berkaitan dengan menjaga tauhid, dan tidak ada yang lebih patut untuk dijaga oleh seorang muslim kecuali tauhid di dalam kehidupannya sampai dia mati. Mungkin yang lain-lain bisa hilang, bisa rusak, bisa habis, bisa tidak tersisa, tapi jangan sampai tauhid hilang dari diri kita, dari keyakinan kita, karena itu harta yang paling berharga. Kemudian pentingnya tema ini juga adalah karena Rasulullah SAW sudah memberitahukan bahwa nanti sepeninggal beliau akan terjadi di tengah umat Islam kesyirikan. Akan terjadi di tengah umat Islam kesyirikan. Salah satu jenis kesyirikan adalah penyebabnya tabarruk yang menyimpang, tabarruk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian saya sebutkan tadi sarana-sarana yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam kesyirikan, yaitu ada sekitar 6 sarana tadi. Salah satunya adalah tabarruk. Makanya saya angkat tema kali ini, menjaga tauhid dalam bertabarruk. Kalau sudah kita pahami itu, maka kita akan masuk kepada tabarruk yang terlarang, yang dapat menjadikan seseorang masuk ke dalam kesyirikan, dan akhirnya tauhidnya rusak dan atau berkurang. Tauhidnya rusak dan atau berkurang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin masuk ke dalam tabarruk yang menyebabkan seseorang terperosok ke dalam kesyirikan. Pengertiannya adalah an ya'taqid al-mutabarrik anna al-makhluq al-mutabarraka bihi yahabul barakata binafsihi fayubariku fil asya' bidzatihi istiqlalan aw an yatluba minhu al-khaira wan nama' fima la yaqdiru alayhi illa Allah walladhi huwa wahdahu mujidul barakah wa wahibuha. Yang artinya ini tabarruk yang syirik, yaitu meyakini bahwa makhluk
yang ditabarruki memberikan keberkahan dengan sendirinya. Memberikan keberkahan dengan sendirinya. Makhluk yang ditabarruki memberikan keberkahan dengan sendirinya. Ini tabarruk syirik. Saya beri contoh misalnya. Saya bertabarruk dengan tisu ini. Kemudian saya cium tisu ini atau saya usap-usap tisu ini agar saya mendapatkan berkah. Dan saya meyakini tisu inilah yang memberikan keberkahan dengan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah apa? Kesyirikan. Tauhid, tabarruk yang menghantarkan kepada kesyirikan. Meyakini bahwa yang ditabarruki memberikan keberkahan dengan sendirinya tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertabarruk dengan tasbih misalkan, menganggap tasbih ini, meyakini bahwa tasbih ini mendatangkan keberkahan, kebaikan yang tadi kita katakan berkah apa? Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Tasbih inilah yang mendatangkan kebaikan, rezeki misalnya, atau kesembuhan, atau jodoh, atau jalan keluar dari musibah. Maka ini tabarruk yang syirik. Meyakini makhluk yang ditabarruki bisa memberikan berkah dengan sendirinya tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bukan hanya sekedar bertabarruk, tapi malah berdoa, meminta kepada makhluk yang ditabarruki tersebut sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Misalkan ada seseorang alim, hafal Quran, masih hidup, ada orangnya, maka kita berdoa kepada orang tersebut, meminta kepada orang tersebut sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta rezeki kepada orang tersebut, minta anak kepada orang tersebut, minta kesembuhan dari penyakit kepada orang tersebut, menganggap itu adalah tabarruk. Maka ini termasuk tabarruk yang syirik. Kenapa demikian? Karena berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu memiliki barokah. Padahal sang pemilik barokah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Keberkahan dari Allah. Maka tidak ada keberkahan kecuali datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meyakini bahwa ada makhluk bisa memberikan keberkahan, maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Berarti meminta keberkahan dari selain Allah atau meyakini bahwa selain Allah memiliki keberkahan, ini adalah syirik akbar. Itu adalah termasuk daripada tabarruk yang syirik. Tabarruk yang syirik.
Di sana ada tabarruk yang bid'ah. Tidak sampai derajat kesyirikan, tapi mengurangi tauhid atau tidak sempurna tauhidnya nanti. Apa itu tabarruk yang bid'ah? Disebutkan oleh para ulama, at-tabarruk bima lam yarid dalilun syar'i ala jawazi at-tabarruk bihi, mu'taqidan anna Allah ja'ala fihi barakah, aw at-tabarruk bisyai' fi ghairi mawdi'ihi al-ma'dzun bihi syar'an, fa huwa tabarrukun muharram. Artinya, tabarruk bid'ah adalah tabarruk, apa tadi tabarruk? Proses mencari berkah, proses mencari kebaikan, keberkahan. Nah, proses mencari kebaikan ini ada yang syirik, yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Tabarruk yang belum ada dalil syar'i atas bolehnya bertabarruk dengan hal tersebut. Atas bolehnya bertabarruk dengan hal tersebut. Meskipun meyakini bahwa Allah lah yang memiliki berkah. Saya beri contoh. Ada ulun bisi wasi tuha mandau peninggalan kayu. Ada. Kemudian kita bertabarruk dengannya saat dalam keadaan sulit ekonomi, sulit penyakit, sulit mengurus anak dan istri. Maka kita letakkan mandau tuha tadi di tengah rumah, atau kita letakkan mandau tuha tadi disuruh usap anak agar anaknya insaf taubat. Nah, tetap saya meyakini bahwa yang memberikan keberkahan, rezeki, kesembuhan penyakit, taubatnya anak, itu tetap saya meyakini adalah Allah. Ini adalah tabarruk bid'ah. Kenapa? Belum ada dalil tegas dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencari keberkahan, kebaikan dengan mandau wasi Tuhan. Ya? Ini namanya tabarruk yang bid'ah. Meskipun masih meyakini Allah Maha Pengatur, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Ya, kan ada perkataan biasanya gini. Nah, ini kan syarat aja, hati kita masih lawan Allah Ta'ala. Nah, ini kan. Nah, kita katakan iya, itu tetap terlarang. Kenapa? Karena tabarruk bid'ah. Apa buktinya bid'ah? Belum ada dalil dengannya yang menunjukkan boleh bertabarruk dengan itu. Belum pernah di Masjid Nabawi waktu masih mahasiswa, ada orang menawarkan cincin. Sini mungkin kena tahu ulun mahasiswa. Menawarkan cincin. Nama cincinnya cincin Sulaimani. Ujar peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, kalau memakai itu bertabarruk dengannya, maka diyakini sugih. Dan yang memiliki cincin ini hendak menjual cincin ini. Ulun lihat orangnya kada sugih-sugih juga. Ya. Nah, ketika dia masih meyakini, dia katakan, ini syarat aja. Bertabaruk dengan ini syarat aja. Hati kita tetap meyakini Allah Maha Pengatur, Mencipta, Berkuasa. Ini disebut tabarruk apa? Bid'ah. Apa pengertiannya tadi? At-tabarruk bima lam yarid dalilun syar'i ala jawazi at-tabarruk bihi mu'taqidan anna Allah ja'ala fihi barakah.
bertabarruk dengan sesuatu yang belum ada dalil syar'i atas bolehnya bertabarruk dengannya, dalam keadaan masih meyakini Allah lah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Bertabarruk dengan tasbih, kukah, tasbih, ada kayu khusus agar sembuh dari penyakit. Dan ini ulun tahu persis karena waktu itu ulun jadi mahasiswa lalu ditugaskan menjaga seputaran Masjid Nabawi. Nah, di toko itu yang biasa ada box-box yang jualan tasbih-tasbih itu ditulis tasbih kayu ini bisa awet muda, memakainya bisa awet muda. Atau tasbihnya dimasukkan banyu, banyunya diminum. Ya, kalau kami di Jawa dulu waktu ulun nyantri ada tasbih dimasukkan banyu, banyunya berubah abang. Sekalinya kayunya memang kayu merubah abang kalau kena banyu. Jadi urusan yang begini sepertinya insya Allah ulun paham. Karena termasuk pelaku dulu. Ini kadang awal didusta-dustai ya. Atau at-tabarruku bi syai' fi ghairi mawdhi'ihi al-ma'dzuni bihi syar'an. Nah, termasuk tabarruk bid'ah juga adalah bertabarruk dengan sesuatu yang belum diizinkan secara syariat. Yang belum diizinkan secara syariat. Contoh, Ka'bah. Ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Yamani, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami. Yang boleh diusap sebagai ibadah hanyalah rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Rukun Yamani pun kalau seandainya tidak bisa mengusap dengan tangan kanan, maka tidak boleh dengan tangan kiri. Kalau seandainya tidak bisa mengusap dengan tangan kanan, maka dilewati saja tanpa harus memberikan isyarat. Hajar Aswad mengusapnya karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Hajar Aswad bisa memberikan kebaikan. Bukan karena Hajar Aswad bisa memberikan keberkahan. Hajar Aswad tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat meskipun dari batu dari surga. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alam annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltu." Demi Allah, aku sangat mengetahui engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertabarruk menciummu, aku tidak akan menciummu. Maka ketika kita mencium, mengusap Hajar Aswad, kemudian tangan kita cium, atau kita cium langsung Hajar Aswad, kemudian atau kita pakai tongkat atau sesuatu kenakan ke Hajar Aswad lalu kita cium, itu bukan karena Hajar Aswadnya penuh berkah, tetapi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham sudah sampai sini? Dari Ka'bah itu saja yang diperbolehkan untuk diusap. Adapun bagian sisi Ka'bah, dinding Ka'bah yang antara rukun Iraqi dengan rukun Yamani di sini, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad di sini, kemudian antara pintu Ka'bah dengan rukun Syami, antara rukun Syami dengan Iraqi, maka tidak ada dalil syar'i untuk diusap, apalagi bertabarruk mencari berkah dengannya. Ini disebut dengan tabarruk bid'ah.
Yang aneh ini karena kebodohannya. Yang aneh kadang-kadang sudah wadah mengusapnya salah, kemudian tangis-tangis, habis itu sambil video, habis itu disebarkan. Sudah salah wadahnya, ya, di video pula, videonya menangis-nangis, berpura-pura nangis. Ya. Dan ulun melihat media sosial sekarang ini membuat kita atau membuat manusia, termasuk kita, jadi pemain sinetron. Ini kalau sutradara ingin, biasanya kalau sutradara itu ingin mencari pemain, itu pakai casting dulu. Nah itu gampang di zaman sekarang. Cari aja yang kontennya paling bagus. Nah itu cocok jadi pemain film. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertabarruk dengan sesuatu yang belum diizinkan oleh syariat, meskipun sesuatu tersebut berkah. Meskipun sesuatu tersebut apa? Berkah. Ini tabarruk bid'ah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan tabarruk bid'ah ini adalah syirik asghar. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Ini poin penting. Tabarruk bid'ah tadi adalah syirik asghar. Mengapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab yang dijadikan oleh syariat atau secara kuasa Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, sebelum ke Madinah ada yang memasani dari orang-orang alim. Ikam kalau sampai ke kota Madinah, kalau berziarah ke kubur Nabi, jilat pagar kuburan Rasulullah. Nah ini ulun merasakan sendiri. Maksudnya pernah diwasiati seperti itu. Jadi bukan kata orang. Ya, maka kena lancar berceramah. Nah ulun kayak ini bukan berarti pernah menjilat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah ini contoh-contoh tabarruk yang bid'ah, melaksanakan sebagian ibadah di sisi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan sholat di sisi kuburan, bukan di raudhah, tapi di sisi kuburan, entah itu di depan, di belakang, ataupun sengaja duduk-duduk di sisi kuburan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran, menganggap di tempat itu lebih mustajab, lebih mendatangkan keberkahan, ataupun membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari Yahudi dan Nasrani. Lihat perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza kana fihim rajulus salih famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fi tilka as-suwar. Mereka itu, kalau ada orang saleh di tengah-tengah mereka meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid, dan mereka membuat patung dari orang saleh tadi.
Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Innama fa'ala dzalika awailuhum liyata'assu bi ru'yati tilka surah." Generasi pembuat seperti itu, kuburan dibangun menjadi tempat ibadah, kemudian dibuat patung yang menyerupai yang meninggal ini. Dilakukan seperti itu awalnya adalah agar orang-orang mencontoh yang meninggal ini. Liyata'assu bi ru'yati tilka surah. Kalau melihat patung si fulan ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tahajud, ahli puasa, dia ikut puasa. Awalnya seperti itu. Wa yatadzakkaru biha ahwalahum as-salihah. Yang melihatnya ingat keadaan saleh dari orang saleh yang meninggal ini. Fayastahiduna kastihadi, maka akhirnya dia pun semangat untuk beribadah seperti orang saleh yang meninggal ini semangat beribadah saat dia masih hidup. Wa ya'buduna Allah Ta'ala inda kuburi. Mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan mereka. Ibadahnya bukan kepada ahli kubur. Famadat lahum bidzalika azman. Lalu berganti zaman. Thumma innahum khalafa min ba'din khalfun jahilu aghradahu. Lalu datang generasi yang tidak tahu apa tujuan kuburan dibangun masjid, apa tujuan patung diadakan, tidak tahu. Ya, tidak tahu maksudnya apa. Sedangkan yang pembuat patung sudah meninggal. Wa waswasa lahumus syaitan anna aba'ahum wa ajdadahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'azzimunaha. Bisikan syaitan datang. Hai kalian generasi terbaru ini, tidaklah kuburan ini dibangun, patung ini dibuat kecuali nenek moyang kalian beribadah kepada patung tersebut. Nah, itu kisahnya. Ya. Ini bukan dari saya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah Islam abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab beliau tafsir Al-Jami' Ahkamul Quran. Fa'abaduha, lalu akhirnya diibadahilah patung tersebut. Fahadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam an mithli dzalik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan hal tersebut. Wa shaddada an-nakira wal wa'ida ala fi'li dzalik. Dan beliau sangat keras memperingatkan dengan tegas dan mengingkari dengan tegas, mengancam dengan tegas perbuatan tersebut. Wa saddad dzara'i'a al-mu'addiya ila dzalik. Maka beliau menutup pintu yang menghantarkan kepada itu semua. Beliau bersabda, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fala tattakhidul qubur masajid." Nah, baru kita paham mengapa Rasulullah SAW bersabda demikian. Sungguh besar murka Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah jadikan kuburan-kuburan nabi sebagai masjid. Ai anhakum an dzalik. Maksudnya adalah aku larang kalian berbuat itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan ada tambahan riwayat wasalihihim masajid, dan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Yaitu ada kuburan dibangun masjid, dijadikan tempat ibadah, atau ada kuburan tidak ada masjidnya tapi mengkhususkan ibadah di sisi-sisi kuburan, beriktikaf di sisi kuburan, murojaah Al-Quran. Saya dulu ya, deres, kita istilahnya orang Jawa, deres di sisi kuburan para sunan ya. Kemudian itu menjadikan kuburan di sisi itu menjadikan kuburan sebagai masjid.
mengkhususkan sholat di sisi kuburan, mengkhususkan zikir di sisi kuburan, merasa berdoa di sisi kuburan lebih kabul daripada di masjid. Subhanallah. Kalau masuk ke pekuburan yang dianggap sebagai pekuburan orang soleh, penuh dengan adab, ya, menunduk, jalan sambil nunduk, kemudian keluar sambil keluarnya dengan cara mundur. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kenapa kita ke situ tadi para ikhwah? Saya ingin memberi contoh tabarruk yang bid'ah, yaitu tabarruk mencari berkah dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Termasuk di dalamnya juga mengusap kuburan, menciumnya. Ini termasuk daripada tabarruk yang bid'ah. Mencari keberkahan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menganggap ketika mencium nisannya, kuburannya, itu adalah mendatangkan keberkahan. Coba perhatikan, disebutkan di dalam kitab At-Tawdih fi Syarhi Mukhtasar Ibn al-Hajib. Berkata Al-Khalil Al-Maliki dari mazhab Maliki, rawa Ibn Wahab fil Mukhtasar qala su'ila Malikun min aina yaqifu man arada taslim, qala min 'indi zawiyah allati talil qiblah mimma yalil minbar wa yastaqbilu qiblah wa la uhibbu an yamassal qabra bi yadihi. Imam Malik ditanya, kalau orang ingin mengucapkan salam di hadapan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di mana dia berdiri? Kata Imam Malik rahimahullah, di pojok yang menghadap kiblat, di samping mimbar Nabi Muhammad SAW dan menghadap ke kiblat. Aku tidak suka untuk diusap kuburan Nabi Muhammad SAW. Kuburan Nabi saja tidak diusap atasnya, apalagi kuburan orang-orang di kedudukannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah bahas ini pada ikhwah di Masjid Imam Syafi'i. Antum silahkan cek di YouTube-nya Imam Syafi'i. Waktu itu kita bahas kitab Usulul Iman. Dan saya berharap di Masjid Al-Um Tabalo jangan lepas kajian tauhid, karena itu harta paling berharga. Ustadz-ustadznya diajak selalu ngaji tauhid, dan jangan takut kita ngajak orang untuk bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, tidak ada yang salah. Ya, saya bahas 3 poin. Pertama, berdoa kepada orang mati. Yang kedua, hukum seputar menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, membangun kuburan sebagai masjid. Hukum seputar beribadah di sisi kuburan. Yang ketiga, membangun kuburan sebagai masjid. Lihat lagi Imam Al-Ghazali bermadzhab Syafi'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, amma ziyaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayanbaghi an taqifa baina yadayhi kama wasafna wa tazuruhu maitan kama tazuruhu hayyan wa la taqrub min qabri illa kama kanat taqrub min shakhsihi al-karim law kana hayyan wa kama kunta tara al-hurmah fi alla yamassa shakhsahu wa la tuqabbilahu bal taqifu min bu'd ma'ilan baina yadayhi fakadhalika faf'al فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. Beliau mengatakan, adapun menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seyogianya hendaknya engkau berdiri di hadapannya sebagaimana yang sudah kita sifati,
dan menziarahinya dalam keadaan beliau sudah meninggal, sebagaimana engkau mengunjunginya dalam keadaan beliau masih hidup. Tidak mendekati dari kuburannya kecuali sebagaimana engkau mendekatinya saat beliau masih hidup dalam keadaan manusia yang mulia. Dan juga kama kunta taral hurmah fi an la yamassa syakhsa wa la taqbilahu, sebagaimana engkau melihat kemuliaan tidak mengusap orang tersebut atau menciumnya saat dia masih hidup, akan tetapi berdiri dari jauh, ya, dari jauh dengan ma'ilan baina yadayhi, yaitu dengan penuh dengan kehormatan. Fakadzalika fa'al, itulah yang harus dilakukan. Sesungguhnya mengusap, mencium apa-apa yang diziarahi adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Itu kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kepada kuburan orang yang jauh rendah, lebih rendah kedudukannya dari Rasulullah SAW. Beliau juga mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Laisa minas sunnah an yamassal jidar wala an yuqabbilahu, balil wuqufu min bu'd aqrabu lil ihtiram." Bukan termasuk sunnah mengusap dinding-dinding atau mencium dinding-dinding. Bahkan berdiri dari jauh itu lebih dekat kepada penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan sekarang yang sekarang cium-cium, dan ini nggak bisa didustakan. Sudah banyak tersebar. Nyium kuburan, mengecup kuburan, ya. Sudah banyak buktinya, sudah banyak yang terlihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi di dalam kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wa idza zara qabran la yadh'u yadahu 'alayhi wa la yuqabbiluhu fa innahu 'adatul yahud." Jika menziarahi kuburan, maka tidak meletakkan tangannya di atas kuburan tersebut, tidak mencium kuburan tersebut. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan kaum Yahudi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi adalah ulama abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i, dan bahkan peneliti dan ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, ulama muhaqqiqin dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan qalu artinya ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan wa yukrahu mashuhu ay qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil yadi wa taqbil. Dimakruhkan mengusap kuburan Rasulullah SAW dengan tangan atau dengan menciumnya. Wala yughtar bimukhalafati kathirin minal awam wa fi'lihim dhalik. Dan jangan tertipu dengan kebanyakan orang-orang, penyelisihan orang-orang yang banyak, ya, dari orang-orang awam dan perbuatan mereka akan hal itu. Jangan tertipu. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bil ahadits sahihah wa aqwalil ulama. Sesungguhnya pengikutan, pengamalan sesungguhnya dilakukan berdasarkan hadis-hadis Rasul yang sahih dan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Wala yultafatu ila muhaddatsatil awam wa ghairi. Dan jangan ditoleh kebiasaan orang-orang awam yang baru dan selain mereka, wa jahalatihim, dan kebodohan-kebodohan mereka. Ini saya cuma membacakan perkataan Imam Nawawi. Saya bukan sedang mengejek, sedang merendahkan. Ini perkataan Imam Nawawi seperti ini. Wa man khatara bibalihi anna al-masha bil yadi wa nahwihi ablaghu fil barakah fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi. Siapa yang terbesit di dalam qalbunya bahwa mengusap dengan tangan atau yang semisalnya
lebih dapat berkah, maka ini adalah dari kebodohannya, dari kelalaiannya. Li'annal barakah innama hiya fima wafaqa syara'. Karena yang namanya berkah sesungguhnya yang sesuai dengan syariat. Saya tidak membacakan perkataan-perkataan dari ulama-ulama yang mungkin dikira ulama-ulama yang menyimpang, tapi kita membacakan perkataan-perkataan dari ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Lihat lagi, berkata Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i di dalam kitab Shifa'us Saqam fi Ziyarat Khairil Anam. Beliau mengatakan, innamat tamassuhu bil qabri wa taqbiluhu والسجود عليه ونحو ذلك فإنما يفعله بعض الجهال من فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلم آداب الزيارة. Sesungguhnya yang mengusap kuburan, mencium kuburan, sujud terhadap kuburan dan yang semisalnya, maka ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Dan siapa yang mengerjakannya diingkari perbuatannya tersebut dan diajarkan adab-adab berziarah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tabarruk yang bid'ah, bertabarruk ini yang kedua ya. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah bertabarruk yang bid'ah, bertabarruk dengan kuburan Rasul SAW. Saya sudah contohkan tadi beberapa contoh. Sekarang termasuk tabarruk yang bid'ah adalah tabarruk dengan bekas yang pernah diduduki atau disolati di dalamnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah sholat di mana, berdiri di mana, mengerjakan ibadah. Ya, maka ini ada penjelasan. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat-tempat yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bermaksud beribadah di tempat tersebut karena memang tempatnya. Maka seseorang disyariatkan untuk beribadah di tempat tersebut karena mencontoh Nabi Muhammad SAW dan juga ingin mendapatkan pahala atasnya. Seperti misalkan, saya beri contoh dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dengan contoh lebih mudah dipahami. Bahwa Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, Salamah bin Al-Aqwa sahabat Rasulullah, kana yataharra salah 'inda al-ustuwana allati 'inda al-mushaf. Di antum kalau lihat, sebentar saya carikan gambarnya. Alhamdulillah. Ya, ada gambarnya di sini. Bentar ya. Ya, di zaman sekarang kita sangat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan yang memang kita ingin tunjukkan. Jadi nikmat Allah. Ini tiang, ada tulisannya di sini. Ya. Tiang ada tulisannya.
namanya Ustuwanatus Sarir, tiang sarir. Disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau i'tikaf ketika masih hidup. Ada tulisan, ada lagi ini juga. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya. Nah, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau suka sholat di tiang yang ada mushafnya sekarang. Lalu Yazid bin Abi Ubaid bertanya, "Ya Aba Muslim, araka tataharra as-salata 'inda hadhihi al-istiwana?" Wahai Abu Muslim, kunyahnya siapa tadi? Salamah bin Al-Aqwa. Aku melihat engkau suka sholat di tiang ini. Mengapa? Maka kemudian Salamah bin Al-Aqwa berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata 'indaha." Karena aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja sholat di sana. Suka sholat di sana, memperhatikan sholat di tempat tersebut, gitu ya. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa, annahu kana yataharra mawdi' makan al-mushaf yusabbihu fihi. Beliau senantiasa sholat di sebuah tempat yang khusus beliau lakukan. Kemudian beliau berkata, anna Rasulullah SAW kana yataharra dzalikal makan wa kana bainal mimbar wal qiblah qadra mamarri syah. Yang artinya beliau mengatakan Rasulullah SAW sering sholat di situ dan sering suka sholat di situ. Jaraknya di mana? Jaraknya antara mimbar dengan kiblat. Nah, beliau suka di situ. Dan tempatnya kecil saja. Saya juga belum tahu di tempatnya di mana. Ya. Nah, kalau ada orang suka sholat di situ, maka tidak mengapa, boleh. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW suka sholat di tempat itu. Bahkan kita dapat pahala dari hal tersebut. Kenapa? Karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sana ada macam yang kedua, tempat-tempat yang Rasulullah SAW beribadah di dalamnya, di tempat itu, tapi beliau tidak mengkhususkan di tempat itu, hanya kebetulan di tempat itu. Ya, hanya kebetulan di tempat tersebut. Seperti Gunung Thawr. Gunung Thawr, puncaknya ada sebuah goa. Disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari 3 malam bersembunyi saat mau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada Gunung Thawr. Begitu juga Goa Hira di Gunung Nur. Begitu juga Gunung Arafat, Jabal Rahmah di Gunung Arafat, dan tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW melewatinya di dalam safarnya. Begitu juga Masjid 7 yang dekat dengan Parit saat peperangan Khandaq dan lain-lainnya. Tidak diperbolehkan bermaksud menziarahinya untuk beribadah di dalamnya, baik dengan sholat atau berdoa selainnya. Tidak diperbolehkan juga mengusap-usap sesuatu dari tempat tersebut karena untuk mencari berkah atau bertabarruk. Ya. Tidak disyariatkan untuk mendaki gunung-gunung tersebut pada hari-hari haji atau selainnya. Ini sangat disayangkan sekarang sebagian pendakwah-pendakwah salaf, siapapun dia, telah mencontohkan kepada jamaahnya yang keliru. Ingat, siapapun dia.
kita kurang sepakat dengan hal tersebut. Karena kalau seandainya ustadz tersebut bisa menjaga dirinya dan jamaahnya sekarang, tetapi siapa yang bisa menjaga jamaahnya yang akan datang kalau ustadz tersebut sudah meninggal? Ya. Dan tidak ada yang maksum di tengah dakwah salaf, tidak ada yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ente boleh ngefans kepada ustadz siapapun, tapi ketika salah, maka al-haqqu ahabbu ilaina minal ustadz. Kebenaran lebih kita cintai dibandingkan ustadz itu sendiri. Ya, ini sangat disayangkan. Sebagian sudah mencontohkan, meskipun niatannya mungkin untuk napak tilas, dan sebagian ustaz tersebut alal ain wa ra'as, saya sangat menghormatinya, tapi ijtihadnya keliru. Tidak ada pernah kita para masyayikh kita mengajarkan ke situ. Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah kota Madinah, beliau 4 kali berumrah. Tidak pernah ngajarin ke Jabal Thawr, ke Gua Hira. Ya, dan sangat ironis karena bahkan difasilitasi, dikasih jalan. Ini tidak benar. Hati-hati nanti masuk ke dalam tabarruk bidah. Seperti bertabarruk dengan ada gunung Rahmah, ada gunung Arafat, kemudian ada Jabal Rahmah. Di tengah-tengahnya itu kan ada tiang. Ya, itu tidak disyariatkan untuk mengusap di sana. Rasul SAW tidak naik ke atas. Beliau berwukuf di atas onta, di atas sebuah bongkah batu besar, sebongkah batu besar. Berdoa di atas onta dari mulai beliau masuk ke Arafah sampai terbenam matahari. Enggak naik ke atas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, tadi bertabaruk dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Rasul SAW. Di situ ada dua bagian, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang ketiga, termasuk tabaruk bid'ah adalah tabaruk dengan bekas pijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bekas pijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bekas pijakan tersebut seperti di atas sebuah batu yang dianggap itu adalah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpijak di atas batu tersebut. Maka amalan ini amalan batil dari dua sisi. Yang pertama, tidak tetap riwayat sahnya akan batu tersebut, bahwa Rasulullah SAW berpijak di atas batu tersebut. Ya, ini yang pertama. Dan para ulama banyak mengingkari akan hal itu. Di antaranya Imam As-Suyuti rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah anggap itu batu memang benar riwayatnya pernah diinjak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anggap benar, maka tidak boleh bertabaruk dengan. Kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sebagaimana sudah kita sebutkan yang kedua, tempat-tempat yang pernah diduduki atau disolati oleh Rasulullah SAW bukan karena tempatnya, maka tidak disyariatkan untuk bertabaruk dengannya. Kecuali yang memang Rasulullah SAW mengkhususkan tempat tersebut, beliau mengkhususkan bermaksud ke tempat tersebut, maka baru boleh bertabaruk dengannya. Itu yang ketiga.
Bertabaruk dengan tempat yang pernah katanya diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, bertabaruk dengan yang keempat ya, tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terjadi ikhtilaf di antara para ulama sejarah tentang penentuan tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan belum ada dalil sahih tentang penentuan secara pasti valid disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, belum ada. Maka tidak boleh bertabarruk, ngusap-ngusap mencari berkah dengan tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah tabarruk yang diharamkan, berkaitan dengan tabarruk setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dengan kuburannya, tempat yang beliau pernah duduki atau tempat yang beliau pernah injak, ya, sudah kita jelaskan hukumnya. Sekarang bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada dalil satupun yang sahih atas pensyariatan bertabarruk dengan tubuh orang saleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bekas orang saleh selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dikerjakan satupun oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak pernah dikerjakan satupun oleh para tabi'in bahwa mereka bertabarruk dengan jasad atau bekas salah seorang orang soleh di antara mereka. Mereka tidak pernah bertabarruk dengan manusia yang paling afdal setelah Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak juga pernah bertabarruk dengan 10 orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tidak pernah juga bertabarruk dengan salah seorang dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Hukm Al-Jadirah bil Idza'ah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tabarruk dengan jasad tubuh orang saleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bekas-bekas dari orang saleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diharamkan karena belum ada dalil syar'i, kemudian belum ada contoh dari para sahabat, para tabi'in, dan juga belum pernah dikerjakan kepada orang-orang saleh di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan contoh mengusap, ya, mengusap pakaian mereka, ya, kemudian mencium pakaian mereka, meminum bekas minuman mereka, mengusap kuburan mereka, mencium kuburan mereka, mengambil tanah dari kuburan mereka untuk mendapatkan berkah. Maka ini ditegaskan oleh kebanyakan para ulama akan keharaman hal tersebut. Ya, akan keharaman hal tersebut. Seperti misalkan Imam Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. Imam Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mazhab Syafi'i. Kalau tidak salah abad ke-10 atau ke-11 Hijriah. Mazhab Syafi'i. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa akan haramnya hal tersebut. Disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Ya'la
Ali bin Abdullah At-Tayalisi berkata, "Masahtu yadi ala Ahmad ibn Hanbal." Aku mengusap, tanganku mengusap kepada Imam Ahmad bin Hanbal. "Tsumma masahtu yadi ala badani wa huwa yanzur." Kemudian setelah aku, misalkan ini tangan Imam Ahmad bin Hanbal, lalu aku usap ke tubuhku dan beliau melihat. Faghadiba ghadaban syadidan. Beliau marah dengan kemarahan yang besar. Wa ja'ala yanfudu nafsah. Dan beliau kemudian menghela nafasnya. Wa yaqul amman akhadtum hadha. Dan beliau mengatakan, dari mana kalian dapat ini? Wa ankarahu inkaran syadidan. Dan beliau mengingkarinya dengan pengingkaran yang besar. Disebutkan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Battal. Wa amma asy-syar'u sya'ru fa inna ma ista'malahu an-nas ala sabil at-tabarruk bihi min an-nabi sallallahu alaihi wasallam khassah wa laysa dhalika min ghairi bi tilka al-manzilah. Adapun rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ditabarruki. Boleh. Ummu Salamah mempunyai kumpulan rambut Rasul SAW. Kalau ada yang sakit, beliau masukkan ke dalam mangkok, beliau kasih air, airnya diminum. Boleh. Khusus milik Rasul SAW. Adapun selain beliau, maka laisa dzalik min ghairi bitilkal manzilah. Tidak sampai derajat itu selain beliau. Wa kadzalika an-na'lan min babit tabarruki bi. Demikian juga sendal. Laisa li ahadin fi dzalika maziyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, seorang pun tidak memiliki hal seperti itu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yutabarraku min ghairi dzalik. Tidak boleh bertabarruk dengan selain beliau kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kira-kira sudah selesai masuk waktu azan. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan saya pesan ya, ini karena 1 tahun sekali bisa datang ke sini. Ini pun disempatkan karena sedang menjemput anak. Maka saya pesan di Masjid Al-Um Tabalog harus tegak pengajian tauhid. Dan antum jangan bosan, karena itulah ciri dakwah sunnah. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.